Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada fitnah yang lebih besar di akhir zaman dibandingkan dengan munculnya Dajjal. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa fakta menarik tentang Dajjal ini. Berikut ini 10 fakta tentang Dajjal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Fakta pertama, Dajjal akan buta sebelah matanya. Nabi Muhammad SAW menyebut Dajjal dengan sebutan Al-A'war, yang berarti buta sebelah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mata kanan Dajjal akan mengapung seperti buah anggur dan mata kirinya akan cacat juga. Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal di hadapan orang-orang dan berkata, Allah tidak bermata satu, dan lihatlah bahwa mata kanan Dajjal buta, dan matanya seperti buah anggur yang mengambang. Fakta yang kedua, rambut Dajjal, seperti yang dikutip dalam Sahih Bukhari. Nomor hadis 3439, serta dalam Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW meriwayatkan fakta tentang penampilan Dajjal, bahwa dia akan memiliki rambut yang sangat keriting, serta dia akan memiliki banyak rambut. Fakta ketiga, kafir akan tertulis di dahi Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kata kafir akan tertulis di antara alis dan dahinya, dan orang yang beriman kepada Allah dapat dengan mudah menemukannya. Dan di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa orang yang tidak berpendidikan sekalipun dapat melihat dan membacanya, yaitu kata kafir. Dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah dan Makkah. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah dan ke Makkah, seperti halnya hadis-hadis lain yang juga menyatakan fakta ini. Dijelaskan dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Dajjal mengatakan, lalu aku bisa keluar, aku akan berjalan di muka bumi, maka tidak akan aku tinggalkan satu kampung pun kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam, selain Makkah dan Tayyibah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Keduanya diharamkan untukku. Setiap aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya, dan setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya. Fakta kelima, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat yang mati menjadi hidup. Sesuai dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1882, Dajjal akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seseorang dan membuatnya hidup kembali. Fakta keenam, fitnah terbesar dalam sejarah. Dilaporkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 809, bahwa siapapun yang mengetahuinya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Fakta ketujuh, 70.000 orang Yahudi akan mengikuti Dajjal. Disebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 2944 bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Fakta ke-8, air dan api. Disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7130
bahwa Dajjal akan datang dengan membawa api dan air. Apa yang tampak seperti air akan menjadi api, dan api akan menjadi air dingin. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW berkata, "Aku tahu apa yang Dajjal akan miliki dengannya. Dia akan memiliki 2 sungai yang mengalir. Yang satu tampak oleh mata sebagai air jernih, dan satu lagi tampak oleh mata sebagai api yang menyala-nyala. Jika ada yang melihat itu, biarkan dia pergi ke sungai yang dia anggap api dan tutup matanya. Lalu tundukkan kepalanya dan minumlah di sana, karena itu adalah air yang sejuk." Dajjal memiliki 1 mata buta dengan lapisan kulit tebal di atasnya, dan di antara kedua matanya tertulis kafir yang akan dibaca oleh setiap orang beriman, apakah dia bisa membaca ataupun tidak. Fakta ke-9, jumlah orang Arab sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan ada beberapa orang Arab hari itu, karena mereka akan melarikan diri dari Dajjal mencari perlindungan. Fakta ke-10, Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Jadi yang membunuh Dajjal nanti yaitu Nabi Isa di daerah Israel. Baik, itulah beberapa fakta tentang Dajjal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, keluarga, keturunan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.